Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Arifin. Di sini saya akan menjelaskan konsep fikih sebagai pemenuhan tugas UTS semester 2 di Universitas Al-Ghifari dengan dosen pengampu Pak Weng. Pertama-tama saya akan menjelaskan berbagai pengertian. Yang pertama ada fikih, yang kedua hukum Islam, dan yang ketiga syariah. Yang pertama adalah fikih. Fikih dalam bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih memiliki arti bahwa segala bentuk hukum yang dihasilkan dari istijad dan pendapat para ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut ulama, fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara yang diambil dari dalil-dalil secara tasyiriyah atau terperinci. Dalam fikih ini terdapat syarat yang harus dimiliki dalam melaksanakan ajaran syariat Islam, seperti berakal, balik, sadar, dan juga beragama Islam. Hukum yang diatur dalam fikih ini mencakup hukum yang bersifat wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua ada syariah. Syariah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Syariah ini berkaitan dengan perbuatan yang bersifat perintah atau larangan dan berupa penetapan hukum dalam bentuk syah atau tidaknya sah suatu perbuatan. Sumber dari syariah ini mencakup Al-Quran yang berisi tentang firman Allah yang tidak dapat diubah, dan juga ada As-Sunnah yang dalamnya berisi tentang kehidupan serta contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bisa kita ambil contoh yaitu menikah. Harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan agama Islam yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah hukum Islam. Hukum Islam membahas tentang peraturan kepada manusia sebagai umat Islam mengenai tingkah laku yang bertujuan sebagai bukti atas kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat menyelamatkan diri kita dan memberikan kedamaian dalam hidup. Dengan adanya hukum Islam ini dapat membantu umat Islam dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa para ahli menjelaskan tentang hukum Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum tahlifi dan hukum wadi. Hukum tahlifi yaitu hukum ini membahas tentang tuntutan manusia dalam melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup hal yang bersifat wajib, haram, sunnah, mubah, serta makruh. Hukum wadi adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan penghalang atau untuk melakukan hukum tahlifi. Kemudian adalah pembagian fikih. Ada 6 pembagian fikih. Yang pertama adalah fikih ibadah, fikih mawaris, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, dan fikih siyasah. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan, fungsi, peran hukum Islam. Yang pertama adalah tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama adalah memelihara agama yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah memelihara jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga memelihara akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat adalah memelihara keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang terakhir adalah memelihara harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Yang kedua adalah fungsi hukum Islam. Yang pertama fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Contohnya melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan yang didasari ibadah. Yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi munkar.
Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan, manfaat, dan menghindari kemudaratan sia-sia baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah fungsi zawajir. Adanya saksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Yang keempat adalah fungsi tadim wa isla al-hummah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Kemudian adalah peran hukum Islam. Peran hukum Islam dapat dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan yang kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Kemudian ada sumber dan dasar hukum Islam. Ada 4 sumber dan dasar hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling utama sudah pasti Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sumber dari segala ajaran dan syariat Islam. Para ulama tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai rumusan yang memiliki unsur dasar yang penting, yaitu Al-Quran yang berbentuk lafaz yang mengandung makna dalam dan penuh arti. Lafaz yang tertulis pun bukan sekedar lafaz biasa, tetapi lafaz istimewa karena disampaikan Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah ucapan atau perbuatan atau takrir Rasulullah SAW yang telah diikuti oleh umatnya dalam menjalankan kehidupan. Ada 3 kelompok hadis dari segi perawinannya. Pertama, sunnah mutawir, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Kedua, sunnah masyhur atau yang disebut dengan sunnah yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga adalah sunnah ahad yang diriwayatkan 1 perawi saja. Kemudian ada ijma, adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran serta bersungguh-sungguh untuk menetapkan hukum. Sumber hukum ijma dibagi menjadi 2, ada ijma shoreh dan ijma sukuti. Dan yang terakhir adalah qiyas. Qiyas digunakan dan diterapkan ketika suatu masalah tidak ada hukum di Al-Quran, hadis, dan ijma. Barulah menggunakan qiyas dengan cara mengambil perumpamaan antara 2 peristiwa atau lebih. Qiyas ini digunakan untuk menarik garis hukum baru dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh, qiyas terkait menentukan halal-haram narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamar atau minuman yang memabukkan. Kemudian adalah kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Kaidah fikih, kaidah yang merupakan dasar yang berkaitan dengan hukum syara yang mencakup bentuk teks perundang-undangan yang ringkas yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada suatu peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Kemudian adalah hukum usuliyah, kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan penelitian terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Menurut Ahmad Al-Nadawi, kaidah-kaidah usuliyah merupakan kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya, di mana kaidah berfungsi sebagai jariyah dalam hukum syara yang bersifat praktis. Ada 5 kaidah fikih utama, yaitu perkara tergantung tujuan atau niat, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, kesempitan mendatangkan kemudahan, kemudaratan hendaknya dihilangkan, dan adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Dan terakhir adalah metode penetapan hukum Islam dan masail fikih. Yang pertama, metode penetapan hukum Islam. Ada 2 metode, yaitu verbal dan substansial. Metode verbal atau at-turuq al-lafziyah yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu pada analisis kebahasaan, semisal lafaz-lafaz am, khas, mutlak, muqayyad, amar, nahi. Yang kedua adalah metode substansial at-turuq al-ma'nawiyah yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisnas dengan menggali substansi hukum Islam. Kemudian adalah masail fikih, adalah masalah yang terkait dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan waktu, dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Contohnya, perkawinan pria muslim dan non-muslim,
monogami, poligami, keluarga berencana dan keberuntungan, abortus, pengguguran kandungan, homoseksual dan lesbian, dan anak kecil, inseminasi, dan bayi tabung. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai konsep fikih dalam Islam. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.